Kebetulan waktu itu kita pengen merintis usaha, satu sisi dengan pekerjaan saya yang sudah habis kontrak gitu kan. Dari PT, kita kerja di PT tadinya. Terus ya udah kita coba untuk buka usaha bubur Numani dengan 10 macam varian ini Mas. Berawal dari YouTube. Oh, Ya, dari YouTube. Laku enggak ini tuh pasti ada lah ya. Mas pertama itu ya, laku enggak gitu. Bener, kita ada rasa khawatir juga gitu. Cuman ya alhamdulillah di pasar ternyata banyak peminat gitu. Ya kita alhamdulillah bisa rehab kontrakan. Pada waktu itu beli model kontrakan 3 petak, cuman karena memang perlu direnov, ya kita renov dari awal sih sama aja itu, karena kan udah pada keropos ya. Perkenalkan, saya Pak Heri. Usaha saya bubur Jogja Numani dengan disingkat BJN. Saya dagang ada 5 tempat, 5 lokasi, yang satu di belakang Gor Bekasi dan di seberang Rumah Sakit Mitra di Car Free Day, sama di Perumnas 1, sama di Harapan Jaya dan Pulau Gebang. Ya, untuk bubur Jogjanya kita ada 10 varian. Ini ada ketan hitam. Ketan hitam. Ya, ada kacang hijau. Ada sumsum rasa pandan. Ini yang sumsum original. Ya. Yang dari depan ini mutiara, sagu mutiara. Terus ini yang singkong Thailand. Cuman ini kita singkat, kita ganti dengan singkong Turki. Karena kita kan Jogjanya Jogja paling kidul ya. Jadi turunan kidul Turki itu. Oh. Iya. Berarti ini resep dari kampung. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini tuh singkong yang dia hancurin gitu ya, Pak? Singkong kita pakai keju, pakai susu gitu Mas. Ya, Campur memang, santan, Pak? Ada santannya juga gitu. Jadi teksturnya ada yang lembut, ada yang masih Tapi berbentuk. pakai gula nggak nih? Pakai gula. Pakai gula. Pakai gula. Itu udah manis ya? Udah manis, ya. Ini Kayak ini sumsum rasa pisang Ambon. Kita pakai sirup pisang Ambon. Oh, sirup ya? Ya. Terus ini yang kuningnya bubur nangka. Jadi kadang kita memang kalau nangka lagi susah, kita ada menu satu lagi bubur jagung. Oh, ada lagi. Bubur jagung. Pertama buka, alhamdulillah. Waktu itu begitu booming ya. Waktu kita pertama buka di Harapan Jaya. Itu yang pertama. Secara omset kita bisa sampai 1415. Satu cabang aja dulu ya? Satu tempat itu ya. Satu tempat. Satu tempat. Oh, pertama yang putih apa? Pertama yang putih, terus yang pandan. Oh, jadi yang kita pandan. untuk warna biar lebih menarik ya Mas ya. Oh gitu. Terus kita kasih bubur nangkanya. Kita kasih bubur nangka. Langsung ke bubur rasa pisang Ambon. Ya. Bisa kita kasih kacang hijaunya ditaruh di tengah. Langsung ke singkong Thailandnya atau singkong Turki ya. Turunan kidul ini. Iya. Kita kasih mutiara. Kita penambahkan ketan hitam lagi. Ya. Lanjut kita kasih ke candilnya Mas, candil oren dan candil ubi ungu. Ya. Ya, kurang lebihnya begini hasilnya. Oh gini ya Pak ya. Bisa bermacam warna gitu loh. Satu isu ya kayak bubur nangka itu kita ide sendiri. Bubur nangka kita bikin sendiri nih. Coba bikin dulu sendiri. Ya diterima sih di pasar gitu loh. Ini ada cendil warna ungu. Ini bahan dasarnya apa Pak? Ubi Mas. Bahan dasarnya ubi. Ubi ungu gitu ya? Ubi ungu sama ini yang ubi oren ini. Ya ini ubi oren. Bahan dasarnya ubi semua. Terus yang ini apa? Ini ada santannya, kita kasih santan. Santan udah dibungkusin ya? Santan sudah kita bungkus, sama ini juga ada gulanya. Bagi yang mau menambah mungkin kurang manis, kita siapkan semuanya. Udah siap plastikin ya Pak ya? Iya, kita plastikin. Ya? Ya, ini yang sudah jadi, yang 10 macam varian ini. Bubur campur namanya. Satu mangkoknya itu 10 ribuan. 10 ribuan ya? Untuk satu porsi 10 ribu? Satu porsi 10 ribu, ya. Ada juga yang 5 ribu, mungkin cuma sumsumnya aja pakai gelas, kita bisa. Kita kasih harga 5 ribu. Modal harian
kayak yang menu begini estimasi satu gere ya, menu untuk satu gere mungkin di angka 3,5 lah ya. Modal buat bahannya ya, kurang lebih ya 350-an. Pak, ini kalau yang udah di cup gini, Ya, ini tahan berapa lama Pak kalau udah dicampur gini? kalau dicampur gini ya kita sih karena kita jualan dari pagi Mas, kita anjurkan sih ini maksimal sampai siang hari ya. Siang sampai jam-jam 2 masih bisa lah ya. Kalau dimasukin freezer? Masih pendingin? ya kalau masuk, saran saya sih misal mau dimakan sore masukin ke kulkas gitu. Dengan 350 itu ya masuk di angka 900 sampai 1 jutaan Per gerai. per gerai ini. Ya, ini kan kita agak banyak gitu. Ya harapan ke depan mudah-mudahan sih bisa buka cabang lagi gitu kan. Bisa tambah maju usaha saya gitu kan. Kita menerima franchise gitu, jadi bagi yang mau franchise kita melayani. Mau paket, kita ada paketnya Mas. Jadi ada paket minimum 200, 300, 400, 500 sampai 700. Melayani pesanan juga buat mungkin acara ulang tahun, arisan, Boleh disebutin nomor HP-nya Pak? rapat. Oh ya, bagi yang mau pesan mungkin bisa menghubungi ke nomor saya ke 0812 8949 0280. Bapak Eri. Buka dari jam 6 Mas. Di Jam Gor 6. Bekasi. Jam Ini 6. tiap hari Minggu di sini. Tiap hari Minggu ya. Di Pascar Free Day aja ya. Car Free Day Gor Bekasi ya Pak ya? Iya, Kartu Gor Bekasi. Ya, motivasi buat teman-teman mungkin yang pengen usaha seperti saya ataupun usaha yang lain. Ya, modal kita semangat dulu Mas. Semangat, yakin, jangan menyerah. Ya namanya usaha kadang pasang surut. Tapi apapun yang kita jalanin asal kita yakin insya Allah ada hasil gitu aja. Buka cabang kedua tadinya di Pasar Harapan Jaya juga ada. Ada. Itu 15 hari kemudian. 15 hari kemudian saya buka di Pasar Harapan Jaya. Terus 15 hari kemudian lagi saya buka di Perumnas 1. Jadi per 15 hari saya. Oh, 2 cabang itu. Iya. Jadi ketiga cabangnya ya seling 15 hari juga gitu. Sampai sekarang punya 5 cabang ya Pak? Sekarang alhamdulillah 5 cabang, bisa hampir mungkin di 70-80 kilo Mas. Kan karena kita segmennya air nih ya, campurannya ya. Jadi bisa ngembang kan karena air kan ya. Cabang. Tiap hari ya? Ya kalau pas 5 geri gini ya. Kalau yang pas hari biasa sih paling sekitar ya 40-an lah, 40-50 kilo lah. Langsung rame Mas ini. Alhamdulillah. Pertama di Harapan Jaya, di Komplek Harapan Jaya. Langsung rame tuh. Jam 8 habis, jam 9 habis gitu. Bukan dari jam 6 ya. Yang dijalani gitu. Ya kadang pernah sih Mas. Itu tadi yang kadang pas posisi cuaca hujan gitu ya. Kadang nggak bisa diprediksi kan ya. Kita hari ini udah kena hujan, besok hujan lagi gitu ya. Kadang-kadang itu yang kita jualan akhirnya kurang laku. Cuman kadang-kadang orang ada pernah kejadian. Saya pesen Mas 10 gitu. Saya tinggal dulu sebentar kayak waktu di pasar. Ternyata nggak diambil gitu, pernah memang. Itu perasaannya gimana Pak? Ya kita gimana ya, namanya sudah dibikin otomatis kan udah mau nggak mau harus terjual kan gitu. Iya. Ya pada saat itu sih memang akhirnya nggak bisa terjual karena kan kita juga sempat menunggu beberapa lama sampai tutup ya. Kita mau jual juga bingung, ntar diambil gitu kan. Cuman ya Pesanan gitu ya Pak? jadi orang lewat pesan, Mas saya ngambil 10 ya. Cuman ya salah kita nggak minta DP dong, kan waktu itu di pasar ya. Jadi saya cuman beli ayam dulu, alasannya gitu. Nggak tahu itu iseng apa mungkin punya maksud lain juga nggak tahu gitu. Pak, selama usaha ini udah bisa menghasilkan apa ya?
Kalau selama usaha ini ya kita alhamdulillah bisa rehab kontrakan gitu kan. Oh, sampai sekarang masih ngontrak ya? Udah rumah sendiri. Oh, rumah Udah rumah sendiri alhamdulillah. Terus kebetulan kan mertua itu Ya, pada waktu itu beli model kontrakan 3 petak, cuman karena memang perlu direnov, ya kita renov dari awal sih sama aja itu, karena kan udah pada keropos ya. bikin rumah ya? Ya kayak bikin yang kita perbarui lagi semua gitu. Untuk bisa ngebahagiain mertua ya Pak ya? Ya harapan saya seperti itu mas.